Om Swastiastu. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Bunda harap masih dalam keadaan yang terbaik ya. Tetap semangat, tetap sehat. Oke? Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Nah, ambil sikap sempurna, cakupkan tangan di dada. Berdoa mulai. Thank you God for giving us a chance to learn together. Please bless us this morning. Ini Saraswati Puja. Om Saraswati Namostubhyam Varadeka Marupini Siddharasti Sarikshami Siddhir Bhavantu Sadam Siddhir Bhavantu Me Sadam. Om Abhijnamastu Namastu. Nah, kita sudah berdoa, berarti kita sudah siap untuk belajar. Nah, untuk pertemuan kita hari ini kita memasuki subtema 4 tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kita ketahui bersama bahwa tumbuhan itu adalah salah satu makhluk hidup. Nah, seperti apa materi untuk kita hari ini? Silakan anak-anak perhatikan video berikut. Oke? Hari ini kita akan belajar tentang subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, sebelumnya Bunda mau tanya, siapa di antara anak-anak yang di rumahnya punya tanaman? Pasti punya ya. Nah, kira-kira anak-anak suka mau nyiraminya atau tidak ya? Suka ya? Kenapa ya kita harus menyiram tanaman? Iya, supaya tumbuh dengan subur, karena air itu merupakan salah satu faktor pertumbuhan dari tumbuhan. Nah, selain air, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu ada 2. Yang pertama adalah secara internal atau dari dalam tubuh tanaman itu sendiri, yaitu dari genetik atau induk dari tumbuhan. Kemudian ada hormon atau zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Nah, selain dari internal, ada eksternal atau dari luar tanaman, yaitu dipengaruhi oleh satu nutrisi. Nah, nutrisi ini diperoleh dari pupuk. Kemudian cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini membantu untuk proses fotosintesis. Dan ada air dan kelembapan tanah, kemudian suhu udara dan kesuburan tanah. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, selain mengalami pertumbuhan, tanaman juga mengalami perkembangbiakan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan ini bertujuan untuk melestarikan jumlahnya supaya tidak punah. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi 2, secara vegetatif dan secara generatif. Secara generatif itu artinya melalui perkawinan atau dengan cara menanam biji atau penyerbukan. Sedangkan vegetatif itu tidak melalui perkawinan atau tanpa menanam biji atau tanpa penyerbukan. Nah, perkembangbiakan secara generatif ini disebut juga dengan menanam biji atau dengan perkawinan, artinya mengalami yang namanya penyerbukan. Penyerbukan itu adalah perkawinan antara kepala putih dengan benang sari sehingga menghasilkan biji yang ada di dalam buahnya. Penyerbukan ini
bisa secara alami yaitu dibantu dengan serangga, bisa juga tidak alami dengan bantuan dari manusia. Jadi perkembangbiakan secara generatif dapat dilakukan dengan cara menanam biji. Nah, sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif itu artinya adalah tidak mengalami perkawinan atau penyerbukan, melainkan perkembangbiakannya dengan cara dari induk tanaman itu sendiri. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif di sini terjadi dua, bisa secara alami atau secara buatan atau dengan bantuan manusia. Secara alami, perkembangbiakan ini bisa terjadi dengan dari tunas, kemudian dari geragis, kemudian spora dan umbi. Sedangkan dengan bantuan manusia ini dengan cara stek, kemudian mencangkuk ataupun menempel. Sudah tumbuhan berbiji, biji merupakan bagian tumbuhan yang penting karena berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Nah, biji di sini bisa Bunda tambahkan, bisa dibagi menjadi dua, yaitu dikotil dan monokotil. Biji dikotil artinya dia memiliki biji yang berkeping, contohnya adalah tanaman kacang-kacangan. Kemudian monokotil dia adalah biji satu atau biji tunggal. Di dalam biji terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah embrio, dan kemudian ada selimut biji, kemudian ada kotiledon. Nah, embrio inilah yang nantinya akan menjadi bakal calon tumbuhan baru. Sedangkan selimut biji fungsinya adalah melindungi biji. Sedangkan kotiledon adalah sumber makanan cadangan bagi calon tumbuhan baru. Tumbuhan atau tanaman juga mengalami yang namanya daur hidup. Hidup tumbuhan itu dimulai dari tanaman yang berbuah, kemudian dari buah itu ada biji itu kemudian kita tanam, kemudian tumbuhlah kecambah atau tunas. Setelah itu semakin besar dia menjadi tanaman besar. Tanaman besar terjadilah penyerbukan sehingga menghasilkan bunga, dan dari bunga itu kemudian tumbuh menjadi buah, begitu seterusnya. Dengan biji, tumbuhan juga ada yang berkembang biak dengan tunas. Tunas itu adalah kanaan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Contohnya di sini adalah pohon pisang, kemudian ada pohon bambu, kemudian juga ada cocok bebek, di mana cocok bebek ini tumbuh di tepi daun. Selain perkembangbiakan yang berbeda, tumbuhan juga memiliki bentuk daun yang berbeda. Nah, dari bentuk daunnya ada dua jenis, yaitu daun tunggal dan daun majemuk. Nah, kemudian berdasarkan susunan tulangnya dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah daun menyirim, kemudian menjari, kemudian sejajar, dan melengkung. Sekian materi yang Bunda sampaikan di hari ini, cukup padat ya, tapi Bunda harap anak-anak dapat memahami dan dapat mengerti dengan apa yang Bunda sampaikan hari ini. Untuk tugas Bunda akan kirim nanti. Dan akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Bunda akhiri dengan Parama Santi Om, Santi 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 Om.